Taehyung datang ke rumah sewa Joyeon malam ini. Dia menemukan Jungkook tengah berada di sana juga. Dia jadi malas Jungkook selalu ada di mana-mana. Padahal lelaki itu akan menghilang untuk sementara waktu saja. Apa salahnya aku mendatangi istriku sendiri? Tanya Taehyung balik ketika Jungkook bertanya mengenai maksud kedatangannya. Istriku. Aku mau mendengarmu menyebut Yeon dengan sebutan istriku. Jadi hentikan itu, pinta Jungkook merasa kesal. Ayo istriku, kita pulang ke rumah. Kakak iparmu akan pulang besok pagi. Dia pasti akan mencarimu karena sudah merasa rindu. Memang Taehyung ini sifatnya semakin diperingatkan semakin menjadi-jadi. Cukup menembus keras. Kau bohong, Luna baru akan pulang bulan depan. Tadi dia menelponku, mengatakan sudah sangat rindu pada Yeon dan calon keponakannya. Aku tidak percaya, aku tidak memintamu untuk percaya. Lagi pula tidak ada gunanya juga aku percaya. Balas Taehyung. Aku risih melihat kalian berdua selalu bertengkar saat bertemu. Yeon buka suara. Bukan aku yang memulai, tetapi Jungkook. Kenapa jadi aku? Kau saja yang menyebabkan. Balas Jungkook tak terima. Silakan lanjutkan pertengkaran kalian. Aku akan keluar untuk menghirup udara segar, balas Yeon. Jungkook mengikuti langkah Yeon keluar dari kamar sewa. Ketika mereka kembali setengah jam kemudian, keadaan kamar sewa yang sudah tak lagi sama. Apa yang kau lakukan? Protes Yeon melihat seluruh pakaiannya telah masuk ke dalam sebuah koper. Mulai sekarang kau akan tinggal di kediaman Kim, balas Taehyung. Aku tidak mau, tolak di situ. Kau tidak boleh membantah perintah suamimu. Ya tidak apa-apa kalau saya punya baju sepertimu, jatuh Jungkook. Berhentilah mencampur urusan rumah tangga kami. Kau mendatangi kamar sewa seseorang yang telah menikah. Itu sama saja artinya dengan kau tengah mencoba untuk berselingkuh dengan istri lain. Balas Taehyung merasa geram. Tanpa menunggu jawaban dari Jungkook, Taehyung segera menggandeng tangan Yeon keluar dari kamar sewa, sembari menyeret koper menuju tempat di mana mobilnya terparkir. Aku mau mencium aroma parfum mobilmu. Kau yang sesaat setelah masuk dalam mobil. Tahan sebentar saja, lagi pula kediaman Kim lokasinya tidak jauh dari sini. 5 menit kemudian setelah mereka sampai di kediaman Kim, Yeon langsung turun dari mobil dan muntah-muntah di sana. Taehyung segera turun menyusul. Kau tidak apa-apa? Parfum mobil Taehyung memang baru saja ganti tadi sore. Dia pikir tidak ada masalah dengan aromanya, tapi indera penciuman Yeon yang sangat sensitif membuat aroma parfum tersebut terasa seperti menusuk-nusuk hidungnya, membuat kepalanya terasa berputar dan perutnya mual bukan main. Yeon mengangguk pelan, setelah merasa jauh lebih baik. Ayo masuk ke dalam, ajak Taehyung. Apa kau akan menyuruhku tidur di sofa lagi? Tanya Yeon ketika mereka sampai di kamar Taehyung. Saat baru menikah kemarin, Taehyung memang tidak mengizinkan Yeon tidur di ranjang besarnya, kecuali di sofa yang ada di dalam kamar tersebut. Akhir-akhir ini aku tidak bisa menemukan posisi yang nyaman untuk tidur. Perutku seringkali terasa kram, kamu enggak di situ. Kau bertidur di ranjang, balas Taehyung. Lalu kau di mana? Aku di sini juga. Kita akan tidur satu ranjang. Kau keberatan? Taehyung balas bertanya. Yeon menjawab dengan kehilangan ragu. Baguslah, nanti akan ada seorang pekerja yang membereskan semua pakaianmu, jadi kau tidak perlu repot-repot, ucap Taehyung. Malam pertama tidur satu ranjang dengan Taehyung bukan rasa canggung yang Yeon rasakan, melainkan lagi-lagi rasa tidak nyaman di perutnya. Sudah hampir tengah malam, Yeon juga sudah berulang kali mencari posisi yang pas, namun tetap saja tidak ada yang berhasil membuatnya segera jatuh tertidur. Joyeon berhenti berkata dan segera tidur. Kau mengganggu tidurku, ambil Taehyung dengan kedua mata yang sudah terpejam. Aku tidak bisa tidur, balas yang sebal. Lakukan apa saja agar bisa segera tertidur, ucap Taehyung agak membentak. Yeon segera berpaling membelakangi Taehyung dengan raut kesal hampir menangis. Sejak ketahuan hamil semua yang ada pada dirinya membunuh
menjadi lebih sensitif, terutama perasaannya. Ia juga ingin segera tidur dengan nyenyak, tapi memang hal itu sudah dilakukan beberapa hari terakhir ini. Benar-benar menyebalkan sekali. Di tengah rasa kesalian yang semakin memuncak, tiba-tiba sebuah tangan terlalu dari belakang dan mendarat tepat di atas permukaan putihan. Sudah pasti Kim Tae-hyung pelakunya. Tidurlah, besok pagi aku masih harus berangkat ke sekolah. Kim Tae-hyung di belakang dengan suara lebih lembut. Tangan lelaki itu mulai bergerak mengusap-usap putihan di sana. Tidak lama kemudian, ia sudah jatuh terlelap. Ian merasa setengah heran dan kesal, sepertinya dia mulai tergantung pada Kim Tae-hyung. Jangan bayinya masih begitu kecil namun sudah bisa mengenali siapa ayahnya. Memangnya hal semacam itu bisa terjadi. Ian kan merasa gengsi jika harus minta Tae-hyung untuk mengusap-usap perutnya. Belum tentu juga Tae-hyung mau. Kalau cuma ditaruh sih tidak apa-apa, tapi kalau sampai ditolak harus memalukan, Ian pasti akan menjadi bad mood seharian penuh. Kim Tae-hyung mau peluk, tidak pakai menunggu persetujuan. Ian sudah melenggarkan tangannya di pinggang Tae-hyung. Segera keduanya bersama nyaman di dada bidang suaminya. Bersataan dengan yang namanya penolakan, selain karena sudah tidak tahan lagi dengan pusing dan mual yang kerap kali melandanya di pagi hari, Ian juga ingin membuktikan apakah benar sang bayinya bisa mengenali sang ayah. Tidak apa-apa jika setelah ini Tae-hyung akan menolong tubuh Ian agar pelukan mereka terlepas. Yang penting gejala mood sickness yang ia rasakan beberapa saat yang lalu kini sudah mulai mendingan. Bibi yang minta ya, tanya Tae-hyung. Ian mengangguk di sela pelukan mereka dan sedikit terkejut ketika mengetahui Tae-hyung membalas pelukannya. Sudah, aku mau Ian melepaskan pelukan itu setelah 2 menit berlalu. Ayo teman ke bawah untuk sarapan, ajak Tae-hyung. Ian mengangguk membiarkan Tae-hyung berjalan keluar kamar duluan. Kalau dia memperlakukan aku dengan baik seperti ini terus, mungkin lama-lama aku akan terpengaruh. Kemudian menunggu pelan. Kau sudah gila membiarkan Joyan pergi ke perusahaan setelah aku memintamu untuk menahannya di rumah sementara waktu. Oh Chan Jungkook siang ini mulai terdengar menyertai langkah Tae-hyung dan Ye-en yang berjalan di sepanjang koridor perusahaan. Ini sama dengan artinya aku menempatkan istrimu sendiri agar menjadi santapan kawan laut singa kelaparan. Lanjut lelaki itu. Singa kelaparan apanya? Kau selalu saja propen dalam menanggapi sesuatu. Balas Tae-hyung. Tadi Ji-hyun juga sempat mengatakan jika sebaiknya Ian tidak usah berangkat ke perusahaan lagi. Setelah pengakuan Tae-hyung di kafe kemarin siang, ada kemungkinan perusahaan tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi Choi Ye-en. Yana dan para ayahnya juga ada di kafe saat itu. Gadis itu tampak tak bisa menerima berita pernikahan yang keluar dari mulut Tae-hyung, diakui dengan kesadaran penuh. Tapi mau bagaimana lagi, gadis itu ngotot tetap ingin pergi ke perusahaan selagi ia masih memiliki kesempatan. Karena begitu perutnya semakin membesar, ia tidak akan bisa pergi kemari lagi. Beberapa saat setelah berjalan bersamaan, Tae-hyung mulai merasakan aura tidak biasa di sekitar mereka. Ketika ia melihat ke belakang, saudara Yana dan badayanya tengah berjalan mendekat ke arah mereka. Tae-hyung refleks mendengian ke dalam pelukannya ketika seorang dayang Yana melempar sebuah telur mentah ke arah mereka. Telur itu pecah mengenai punggung Tae-hyung. Bawa Joyan pergi dari sini, tidak Tae-hyung pada Jungkook. Menyadari situasi tak lagi aman. Tanpa basa-basi Jungkook segera menggandeng tangan Ye-en untuk berlari menjauh. Ye-en bisa melihat di belakang sana Yana dan badayanya yang dipenuhi oleh amarah melempar banyak sekali telur mentah ke arah Tae-hyung. Kau di mana? Tae-hyung memperhatikan layar ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari Ye-en. Kamar mandi perusahaan di lantai 2. Seorang fotografer bernama Harry berkata, aku bisa membersihkan diri di sini. Kau mau menyusul kemari dan membawakan pakaian ganti untukku. Beberapa saat ia masih menunggu balasan pesan dari Ye-en. Tidak, cuma tanya. Bukankah jawaban Choi yang sangat menyebalkan sekali? Aku sudah mandi dan keramas, tapi bau amisnya tidak kunjung menghilang.
Bagaimana caranya agar menjijikan ini segera menghilang? Entahlah, mungkin kau harus mandi dan keramas lebih dari 7 kali agar baunya benar-benar menghilang. Ini menyebalkan dan merepotkan sekali. Makanya lain kali kau lebih berhati-hatilah dalam bicara. Yang menetapkan bahwasanya terdapat balasan-balasan dari YN dengan rot sepal. Tidak ada gunanya bicara dengan Choi En, kumamnya sendirian. Bagaimana bisa kau tahu aku ada di sini? Tanya Taehyung dengan rot tidak bersahabat. Dari Choi En, balas Jungkook singkat. Taehyung tidak berbicara lagi setelah itu, melainkan sibuk mengeringkan rambutnya yang masih basah dengan sebuah handuk. Sementara ia masih dada dan hanya membungkus pinggangnya dengan selembar handuk. Bagian ini cukup melemparkan setelan bagian ganti, namun Taehyung bahkan tak mau repot-repot mengucapkan kata terima kasih. Kau mengabaikan pesan dariku dan Jihyun, tapi membahas dengan cepat pesan yang Ian kirimkan. Ada apa? Mulai tertarik, tanya Jungkook. Lantas urusannya denganmu apa? Berhentilah mengejar Choi En. Dia sudah bersamaku sekarang. Cobalah buka hatimu untuk Jihyun. Kau mengenal Jihyun lebih lama daripada kau mengenal Choi En. Bagaimana bisa kau lebih memilih Ian daripada Jihyun? Kau bakal mengabaikan Jihyun secara terang-terangan, membuat perasaannya terluka. Lanjut Taehyung. Kau tentunya tahu sendiri, antara cinta dan persahabatan, aku lebih memilih cinta, ucap Jungkook. Dan mengobarkan sahabatmu dengan membiarkan Jihyun terus merasa menderita. Jungkook mengaku yakin Jihyun pasti sedang mendengar ini, kumam Taehyung prihatin. Seharusnya sejak awal dia sudah tahu jika selamanya aku akan tetap menganggapnya sebagai sahabat dan juga adik perempuan. Tidak lebih, karena orang yang aku sukai hanya Choi En. Aku tidak pernah iri pada harta dan tetahmu, tapi ketika kau memutuskan untuk menikah Choi En, aku belum bisa menerima hal ini hingga detik ini. Jujur saja Taehyung, aku sangat iri. Si ambisius ini, dia tidak pernah bisa menerima kenyataan. Aku diam bukan berarti mengalah. Nanti akan ada saatnya untuk bertindak, kumam Jungkook. Terserah kau sajalah mau bicara apa. Satu hal yang pasti, dengan adanya bayi ini, Choi En telah terikat denganku sepenuhnya. Senyum penuh jangan itu tergambar jelas di bibir Taehyung. Jungkook balas tertawa remeh. Sekarang begini saja, dia memberi jeda. Bagaimana jika seandainya bayi itu menghilang? Senyum di bibir Taehyung luntur seketika. Rasakan pembalasan dariku yang telah merasakan pengkhianatan dengan kejam. Kapan dia membela aku saat melabrak Yen? Aku pikir pada akhirnya aku punya kesempatan untuk dekat dengannya. Namun ternyata ia malah pergi menikahi si Pinal itu. Kembali dan merasa tak tahan dengan pengkhianatan yang telah Taehyung lakukan. Kenapa melancarkan dekat sekali pada Yena? Sebenarnya aku tidak sampai hati membelinya seperti tadi, tapi dia benar-benar sudah keterlaluan memberikan harapan palsu pada Yena, ucap salah satu dayang Yena. Kau benar, setidaknya dengan begitu rasa marahku padanya sedikit terlampiaskan pada Yena. Bagaimana kalau nanti kita serat paksa saja si Bram murah itu ke gudang, lalu kita ajar rame-rame. Salah satu dayang Yena memberikan ide. Memangnya bisa? Kalian tahu sendiri setelah Coverchan bertindak seolah dia bodyguard si murahan itu. Ya, tamat berpikir di sana. Kita harus cari waktu yang tepat saat Coverchan lengah, lanjut Yana. Hajar saja si murahan itu sampai aku mau melihatnya masih hidup dengan damai di dunia ini. Sebenarnya ada sekumpulan gadis barbar yang tengah merencanakan sesuatu untuk menghabisi orang lain. Ia dan badainya sekarang menolak ke belakang bersamaan. Mereka terkejut melihat Jihyun sudah di sana entah sejak kapan. Di Jihyun kau. Jadi seperti itu rencana kalian, tanya Jihyun dengan rawat datar menyela ucapan Yana di sana. Asal kalian tahu saja aku sudah merekam semuanya. Lanjut Jihyun dengan menunjukkan ponsel di genggamannya. Yana dan badainya sudah tampak panik mendengar ucapan gadis itu. Jika rekaman ini sampai tersebar, kira-kira hukum pidana apa yang akan kalian dapatkan? Setelah itu kalian juga tidak akan bisa bekerja di perusahaan ini lagi. Belum lagi saksi
selesai dilakukan, tapi nantinya benar-benar akan sangat merugikan sekali. Jangan disebarkan, Sentayana tak tahan lagi dengan ancaman Jihan. Kami minta maaf, umumnya. Aku bicara apa barusan, aku tidak dengar. Beras Jihan sengaja mengecai Yana. Aku bilang aku minta maaf, aku tidak akan bersikap macam-macam pada si Pinal itu, ucap Yana menekan emosinya. Jihan mendengus keras. Kita lihat saja nanti. Kalau semua berdoa saja agar moodku terus merasa baik. Karena jika aku sedang merasa kesal, aku cenderung melakukan hal yang bisa membuat orang lain menderita dan merasa rugi. Mengirimkan rekomendasi pada pihak kepolisian dan seterusnya. Jihan kemudian pergi meninggalkan tempat parkir dan membiarkan kumpulan gadis yang tampak berbisik dengan resah satu sama lain di sana.